Jauh di dasar sanubari kita sebagai bangsa besar, ada ketakutan yang akut bahwa sekarang setelah 2 dekade menikmati demokrasi, kita sedang berjalan tanpa peta jalan yang jelas. Ketidakterarahan ini membuat grafik sejarah kita terus mendatar dan tidak lagi mendaki pencapaian yang tinggi. Padahal seluruh potensi besar kita sebagai bangsa seharusnya meledak saat kita beralih ke sistem demokrasi. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Ketakutan yang akut itu menandai adanya krisis yang kompleks, baik dalam narasi maupun kepemimpinan. Itulah paragraf awal manifesto politik Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Manifesto adalah refleksi sadar kita yang lahir dari perasaan akumulasi pengalaman dan pengetahuan yang dengannya kita membaca diri dan membaca realitas. Manifesto adalah cara pandang dunia kita dalam mempersepsi diri, mempersepsi masyarakat sosial, mempersepsi masyarakat politik, mempersepsi kekuasaan, dan relasi kuasa antaranya. Manifesto adalah eksistensi diri kita yang dimanifestkan dalam bentuk ide dan gagasan-gagasan perubahan dan pikiran-pikiran yang bertindak sebagai pendirian cara baca kita terhadap gelombang sejarah menuju arah baru Indonesia, yang dengannya kita membangun peta jalan menuju Indonesia sebagai kekuatan super power baru dunia. Manifesto adalah telos, semacam ideologi, yang ideologi itu adalah sesuatu yang menggerakkan kita untuk berpikir dan bertindak. Pendirian ideologislah yang membuat kita berpikir dan bertindak. Partai Gelora memang deliberatif. Segala ragam dan warna ide bebas tumbuh bersemi menjadi taman bunga indah yang beragam, mengalami diskursivitas satu dengan yang lainnya tanpa intervensi kekuasaan, intervensi pasar, bahkan tanpa intervensi otoritas struktur apapun, termasuk struktur di dalam partai. Akan tetapi ada satu karakter kolektif kesadaran yang membuat kita identik sekaligus otentik di hadapan ingatan pengetahuan manusia modern, yaitu kita berpegang pada satu cara baca yang sama dalam membaca gelombang sejarah Indonesia, semacam ideologi. Perkenalan massa dengan ideologi dan organisasi perjuangan mesti dibikin terjadi. Ia adalah syarat mutlak perubahan. Perkenalan itu adalah proses dialektika massa dalam menemukan kesadaran dan cita-citanya yang sejati, yang sejatinya sudah dimiliki oleh masyarakat, namun selama ini terhalang kabut gelap pemiskinan dan pembodohan. Para pelopor adalah generasi pemikul beban yang akan terus memutar turbin sejarah yang bakal mengusir kabut gelap tadi. Bagi kita, militansi adalah gemuruh massa dalam suatu gerak yang teratur yang hanya mungkin dicapai melalui penggalangan ideologis dan organisasi politik. Partai politik yang berdiri kokoh bersama massa, di dalam massa, dan untuk massa. Seluruh tenaga dan pikiran harus kita curahkan agar posisi kebudayaan pergerakan, ideologi, dan organisasi perjuangan partai politik kita segera dan seutuhnya menjadi milik sadar massa. Kemanusiaan, dan dengan kemanusiaan, dari dan dengan kemanusiaan kita mengukur gerak sejarah dan ideologi serta pengetahuan yang dilahirkannya. Kemajuan ideologi dapat kita baca dari kesetiaannya kepada kemanusiaan. Demikian sebaliknya, ideologi akan terbaca sebagai intensitas kemunduran ketika ia telah menyesatkan diri sebagai cara berpikir yang doktriner. Doktrin itu mematikan akal dan membangkaikan manusia. Pada saat yang sama, akal budi adalah pasangan terbaik sekaligus terakhir dari kemanusiaan. Akal budi adalah alat bagi sejarah menemukan tempatnya sebagai pengetahuan yang melibatkan semua manusia, apapun identitas genetisnya. Maka pendewasaan pikiran dan peneguhan tindakan menyangkut sejarah, itulah pengertian kita tentang ideologi. Dengan ideologi kita mengambil sikap kepada kemanusiaan, kita memihak. Diulang dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, yang kita ingin, yang hanya
hendak ingin kita katakan hanyalah pemihakan kepada kemanusiaan harus sejak dalam pikiran. Semua manusia berhak diadili dengan hidup yang memberinya kesanggupan sama rata dengan manusia lain secara ekonomi maupun politik. Setiap manusia wajib diadili dengan hidup yang memperjuangkan kesederajatan kebudayaan. Tidak ada manusia yang lebih manusia dibanding manusia lainnya. Kondisi tidak manusia yang dialami segolongan manusia yang darinya segolongan manusia lain mendapatkan kondisi yang lebih manusiawi nyatalah bukan keadaan alamiah yang terjadi begitu saja dari kehendak tangan-tangan gaib yang menguasai masa lalu dan masa depan dunia. Jika kita miskin dan terpinggirkan dan kemudian menyadari betapa hidup ekonomi politik kita sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat kemanusiawian, pertanyaan pertama kita bukanlah apa agama yang kita imani di masa lalu atau ideologi apa yang akan kita anut di masa depan. Pertanyaan utama bagi kita adalah di mana dan apa yang kita lakukan dengan ideologi dan peranata keimanan yang kita yakin itu. Sangat bisa jadi bukannya menyatakan sikap dengan ideologi atau keimanan yang kita miliki, diam-diam kita malah justru merubah perlakuan terhadap ideologi atau keimanan kita sendiri untuk kemudian secara sadar atau tidak sadar kita justru terlibat sebagai bagian tak terlepas dari kemiskinan. Disinilah kita tidak dapat melupakan yang dipercayai oleh Ibnu Khaldun, bahwa lingkungan cara produksi dapat merubah lingkar filsafat, lingkar pikiran suatu masyarakat, termasuk cara pandang masyarakat terhadap dirinya sendiri. Matter menentukan mind. Maka menemukan kembali ingatan masyarakat Indonesia yang terlipat relasi ekonomi politik tidak adil. Hanya itu cita-cita yang mengharuskan kita berbicara tentang ideologi, tentang sejarah, tentang pencerahan, tentang pengkayaan kesadaran, tentang perubahan, tentang arah baru Indonesia. Perkara kita menyangkut kemanusiawian berawal dari asal-usul objektif susunan masyarakat Indonesia yang hanya dapat dilihat pada sejarah sebagai remah-remah yang tersisa dari pesta jamuan kaum kapitalis, di mana rakyat Indonesia diterima sebagai subjek sejarah dan lebih luas lagi menjadi bagian perjalanan kebudayaan dunia. Karena memang ada rombongan kolonial dan para petualang imperialis menemukan tanah dan air di mana rakyat Indonesia hidup dan menghidupkan kebudayaan, menyelenggarakan identitas kesadaran. Itulah sejarah temuan masyarakat Indonesia. Masih soal jamuan, ia mustahil terselenggara dengan penuh kegembiraan tanpa golongan pribumi kaya dan berkuasa yang terus-menerus menipu rakyatnya demi bertambahnya kekayaan dan langgengnya kekuasaan. Dengan tipuan itu rakyat Indonesia dikeringkan sampai hanya sebagai batang-batang yang kurus, kering, miskin, dan bodoh untuk dimasukkan ke dalam tungku yang di atasnya gulai kesejahteraan alamiah Indonesia dimasak dan dibikin senantiasa hangat, sehingga tidak pernah ada penindas atau penghisap yang kecewa dengan ibu pertiwi kita. Tipuan itu beroperasi melalui mitos-mitos palsu, melalui akrobat kebenaran yang menyelubungi nafsu telanjang kekuasaan ekonomi politik segolongan kecil pewaris kekuasaan dewa-dewa, melalui pengetahuan semu yang ditiup-tiup sebagai bius kesadaran oleh mereka yang mengaku telah maju pikirannya. Dengan mitos dan pengetahuan semu, rakyat dijauhkan dari alam pikiran rasionalnya, kesadaran rakyat diusir dari kenyataan sejarahnya sendiri. Pembebasan besar hanya dapat dimulai dengan mengakhiri pengungsian panjang rakyat Indonesia dari dunia sadar alam rasionalnya. Sudah bukan waktunya kesadaran rakyat Indonesia membiarkan dirinya bungkuk karena pembodohan dan pemiskinan. Bangkitlah Indonesia, bangunkan jiwa merdekamu, karena dalam kemerdekaan yang kau biarkan tidur itulah musuh-musuh kita menemukan tempat terbaik untuk menjalankan mesin ekonomi pemiskinan sampai kita bodoh menyelenggarakan pembodohan yang telah membuat kita semua miskin. Keterlambatan ideologi kaum pergerakan mengantisipasi gelombang baru kemiskinan dan pembodohan haruslah diatasi dengan menggali nilai-nilai perjuangan dari dasar-dasar penindasan penghisapan, baik ia bernama moda produksi, moda konsumsi, atau sebatas moda distribusi ekonomi politik masyarakat. Setiap upaya pergerakan yang mengatasnamakan perjuangan perubahan tetapi tidak mencoba memasuki relung terdalam ekonomi politik yang menjadi dasar segala alasan berputarnya roda sejarah masyarakat hanya akan melahirkan tindakan mempersoalkan untung rugi sosial dan tidak bisa menjadi jaminan berakhirnya penindasan penghisapan kemanusiaan. Pendek kata,
Sejarah harus dikembalikan pada esensi jiwa sosial di mana perubahan terjadi sebagai hal alamiah dari masyarakat yang diharuskan oleh penindasan penghisapan untuk membebaskan diri. Buku suci perubahan adalah logika sosial yang terbentuk dari bukan hanya 1, 2, atau 3 kelas sosial, tapi juga dari semesta kesadaran yang mendasari relasi sosial antar kelas di dalam masyarakat. Dasar sikap dan sikap dasar kita adalah keyakinan bahwa bahkan klaim kematian ideologi sekalipun bukan alasan yang masuk akal dan sesuai budi untuk menghentikan perjuangan. Dasar sikap dan sikap dasar kita adalah kepercayaan pada mentalitas pembebasan sebagai proses dialektis manusia dengan sejarahnya, masyarakat, dan keharusan-keharusan ekonomi politiknya. Pemulihan ideologi masyarakat yang hanya mungkin dilalui dengan pengorganisiran seluruh kekuatan ekonomi politik rakyat merupakan langkah perjuangan yang harus kita sadari selekas dan setuntas-tuntasnya. Kita adalah satuan kesadaran, kita adalah satuan tindakan, kita adalah pikiran yang bertindak untuk memilitankan pengorganisiran tak kenal ampun sebagai langkah intensif dan efektif menyusun martabat ekonomi politik rakyat Indonesia menuju kehidupan nasional, kehidupan demokrasi, dan kehidupan kerakyatan yang berdaulat menuju arah baru Indonesia. Teori adalah praktek. Tugas kita adalah menyusun penjelasan sistematis tentang perubahan, tentang arah baru Indonesia, menyusun penjelasan sistematis tentang peta jalan menuju kekuatan Indonesia menjadi kekuatan superpower dunia. Sebagai tindakan melangsungkan pembebasan untuk kelas tertindas oleh kelas tertindas, dan dalam konteks ketertindasan masing-masing menuju arah baru Indonesia. Sejarah itu nyata adanya, kawan. Teori perubahan yang tidak disusun dari dan sebagai praksis perjuangan adalah cerita yang hanya layak didengar dan mungkin malah akan menidurkan kembali kesadaran masyarakat dan bangsa-bangsa tertindas terjajah justru ketika mereka berada pada masa-masa kebangkitannya. Maka membongkar penindasan penjajahan modern dan lapis-lapis ideologi yang menyelimuti adalah masa depan perjuangan nasional, perjuangan demokrasi, dan perjuangan kerakyatan di Indonesia. Dan pemuda adalah satu-satunya tenaga yang tersedia ketika buruh dan tani belum sepenuhnya menemukan kawan. Dan pemuda adalah satu-satunya tenaga yang tersedia ketika kaum miskin kota dan nelayan belum sepenuhnya menemukan kawan. Dan pemuda adalah tenaga inti perubahan yang mempunyai tugas menghentikan dominasi dan hegemoni kesadaran kaum penindas atas mereka yang tertindas, sehingga rantai pembodohan pemiskinan rakyat dapat segera dihancur buyarkan. Kawan, saat ini kita berada di titik paling krusial dalam sejarah Indonesia. Hanya tersisa 2 kemungkinan bagi perjuangan dan cita-cita kerakyatan. 2024, maju atau hilang selamanya.